Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 13 ayat 12 hingga ke 18 dengan tajuk ini, penjelasan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mari kita baca dari ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, kalau kita lihat sebelum ini, dari ayat 1 hingga ke 11, kita telah melihat perbuatan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yang itu perbuatan. Dan kerja membasuh kaki adalah kerja yang kotor, yang dilakukan oleh seorang hamba bagi tetamu-tetamu yang masuk ke dalam rumah mereka. Nah kini, Yesus mengambil peranan sebagai seorang hamba dan melakukan kerja yang kotor itu. Dan Yesus melakukan ini untuk menunjukkan kasihnya. Kasihnya, yaitu sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mari kita lihat soalan edisi ini. Apakah pelajaran penting yang coba disampaikan oleh Yesus melalui perbuatannya? Nah, saudara, inilah malam terakhir Yesus akan bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap dan akan dimatikan di atas kayu salib. Nah, dari kematian inilah Yesus akan dimuliakan melalui kebangkitannya dan kembali kepada Allah Bapa. Sebelum Yesus pergi, Yesus ingin mempersiapkan murid-muridnya untuk memimpin dan meneruskan pelayanan Yesus. Nah, mereka harus tahu ciri-ciri yang membentuk seorang pemimpin dalam kerajaan Tuhan. Nah, sebelum ini dalam Injil Lukas ada memberitahu kita, ada terjadi suatu pertengkaran antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang akan menjadi terbesar di antara mereka. Saudara, kematian Yesus sudah dekat, tapi mereka masih melihat kepada kepentingan diri dan kedudukan mereka sendiri. Dan dua ayat kemudian, dalam petikan yang sama dalam Lukas 22 ini, yaitu 26 dan 27, Yesus memberi jawaban yang sangat menarik. Yesus berkata begini ya, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Aku, yaitu Yesus. Yesus berkata, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus menjadi pelayan.
Yesus menunjukkan kebenaran ini dengan menjadikan dirinya pelayan. Walaupun dalam ayat 13, Yohanes 13:13 ini mengatakan Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Wow, Yesus adalah guru dan Tuhan. Namun menjadi seperti hamba. Yesus berkata dalam ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dan ayat 15, Yesus berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, walaupun dalam kedudukan yang tertinggi sebagai guru dan Tuhan, Yesus dapat merendahkan diri sehingga menjadi hamba, membasuh kaki murid-muridnya. Luar biasa. Dan Yesus melakukan ini karena Yesus telah memberitahu mereka dari ayat pertama bahwa Yesus mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat yang pertama. Maka murid-muridnya tidak harus bertengkar. Tidak harus bertengkar tentang siapakah yang akan menjadi terbesar di antara mereka. Mereka tidak harus melihat kepentingan dan kedudukan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka seharusnya menggunakan kedudukan mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang lain. Jangan fikir kedudukan. Dan Yesus berkata dalam ayat 17 ini, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Ya saudara, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya sama seperti Yesus yang melakukannya. Ya saudara, berbahagialah melayan. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama seperti guru kita, Tuhan Yesus. Dan Petrus akhirnya dapat menangkap pelajaran ini. Dan Petrus menulis di 1 Petrus bab 5 ayat 5. Demikianlah juga kamu, yaitu orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Nah, Petrus mengatakan, dan kamu semua, yaitu selepas Petrus berkata kepada orang-orang muda untuk tunduk kepada orang-orang tua, dan selepas ini Yesus berkata, oke, sekarang bukan saja orang-orang muda, tetapi kamu semua merendahkanlah dirimu. Saudara, bermaksud kerendahan hati tidak mengira usia dan kedudukan. Semua harus menunjukkan kerendahan hati terhadap satu sama lain. Ada amin? Ya, terutamanya seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Tuhan memberikan kita kuasa dan otoriti untuk melayan. Memimpin adalah untuk melayan. Untuk kebaikan orang yang kita layan. Ya, kebaikan orang yang kita layan. Dan ini sudah pastinya sangat bertentangan dengan cara duniawi. Yang mana seorang pemimpin akan coba mengawal orang-orang bawahannya. Yang coba menjaga kedudukannya dan mempertahankan keistimewaannya. Malah ada yang menyalahgunakan kuasa karena kedudukan mereka. Dan yang sedihnya, sikap ini juga terbawa ke dalam gereja. Sehingga terjadinya persaingan antara anggota-anggota gereja. Dan ini boleh menyebabkan pembentukan dan pembahagian kelompok-kelompok kecil. Di dalam kerajaan Tuhan,
Kepimpinan adalah untuk melayan. Leadership is about serving. Seperti mana Yesus telah mengatakan dalam petikan ini, ya, Lukas yang kita baca awal tadi, yang terbesar di antara kamu, ya, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Aku, yaitu Yesus, ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dan Yesus adalah teladan itu. Yesus datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan dan menjadi tebusan bagi semua orang. Maka kalau seorang itu adalah pemimpin, dia harus bersedia melayan. Harus bersedia mengetepikan pangkatnya, mengetepikan kedudukannya dan kehormatannya, dan segala keistimewaan untuk menjadi seorang pelayan. Dan yang berhati hamba seperti Yesus. Dialah yang pemimpin ini, yang harus menjadi teladan kepada pelayan-pelayan lain dalam gereja. Amin. Haleluya. Oke, nota tambahan di sini dalam ayat 18 berkata begini, ya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ayat ini menubuatkan tentang pengkhianatan seorang murid Yesus, yaitu Yudas. Yesus tahu Yudas akan mengkhianatinya selepas ini. Sebenarnya di sepanjang pelayanan Yesus, Yesus memang sudah tahu tentang hal ini. Yesus tahu Yudas akan menyerahkan Yesus untuk ditangkap dan dibunuh. Namun, di sepanjang pelayanan Yesus, Yesus tetap melayan Yudas. Yesus tetap menjaga dan mengajar Yudas. Malah, Yesus tetap mengasihi Yudas sama seperti Yesus mengasihi murid-muridnya yang lain. Dan Yesus melakukan ini sampai kepada kesudahannya. Tetap melayan, tetap mengasihi Yudas. Ya saudara, pengajaran yang penting yang kita dapat dari contoh Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah kasih. Kasih Yesus yang meliputi semua orang, yang termasuk mengasihi Yudas yang akan mengkhianatinya, dan juga mengasihi Petrus yang akan menyangkalnya nanti. Ya, saudara, kasih Yesus yang sanggup mengorbankan diri dan tidak mementingkan diri sendiri. Yesus berkata dalam ayat 13 ini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Namun saudara, dalam kedudukan yang tertinggi ini sebagai guru dan Tuhan, Yesus yang berkuasa, Yesus tidak menggunakan kuasanya sesuka hati atau untuk kepentingan diri. Sebaliknya, Yesus merendahkan diri sehingga menjadi seperti seorang hamba, membasuh kakinya, membasuh kaki murid-muridnya. Dan Yesus menunjukkan contoh ini supaya murid-muridnya dapat mengikut teladannya, yaitu melayan satu sama lain dengan kasih dan kerendahan hati yang memperhatikan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan dan kedudukan diri sendiri. Dan Yesus berkata, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Haleluya, berbahagialah dalam pelayanan, melayan satu sama lain. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami yang di surga, kami menyembah-Mu, memuji nama-Mu, meninggikan dan memuliakan Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu telah mengajar kami bagaimana kami harus mengasihi,
Bukan saja Allah Bapa telah mengajar, tetapi juga telah menunjukkan caranya melalui Tuhan Yesus sendiri yang telah merendahkan diri, melayan seperti hamba, mengasihi adalah melayan orang lain. Ya Bapa, tolong kami untuk membesarkan hati kami untuk mengasihi. Seperti mana kami yang pertama-tama dikasihi Tuhan Yesus. Kami yang dahulu orang jahat, orang yang berdosa, orang yang memberontak, yang banyak melakukan kesalahan yang layak dihukum. Namun, puji Tuhan kami dapat diselamatkan oleh karena kasih Allah yang panjang sabar dan tak pernah gagal. Ya Bapa, dengan cara kami dikasihi oleh Allah Bapa, demikianlah juga harus kami mengasihi orang lain dengan kasih yang telah kami terima dari Tuhan Yesus. Sedarkan kami akan hal ini dan tolong kami untuk lakukan usaha kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.